Setuju. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Revita Nadia Yonika Putri. Aku dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2023 dengan IMAHIR 036. Pada video kali ini, aku ingin menjelaskan mengenai image tracing dan alignment yang ada di modul 6 pada computer vision. Nah, image tracing sendiri adalah proses menggabungkan beberapa gambar yang overlapping menjadi satu gambar panorama. Area ini menggabungkan konsep dari feature detection, geometric transformation, blending, dan optimasi global untuk menghasilkan panorama yang seamless. Kemudian, ada namanya pipeline image stitching. Tahapan utama sendiri ada feature detection, homography, estimation, image warping, dan juga blending. Nah, di sini kita juga ada motion modelsnya, nah yaitu translation, kemudian affine dan juga homography or projective. Nah, ada yang namanya feature based alignment. Prosesnya sendiri yaitu mulai pertama dia deteksi fitur dulu mulai dari shift, URW, occase pada semua gambar. Kemudian dia match fitur antar pasangan gambar. Selanjutnya dia estimasi homografi per pasangan menggunakan ransak dan juga melakukan verifikasi. Kemudian kita melakukan yang namanya image registration, di mana semua gambar transformasi ke koordinat gambar referensi. Kemudian ada yang namanya image warping, di mana di dalam image warpingnya ada dua jenis, forward dan juga inverse. Forward ini untuk setiap pixel sumber dipetakan ke destinasi sehingga adanya gaps. Nah, sementara inverse dia untuk setiap pixel destinasi dicari sumber yang lebih baik tanpa adanya gaps. Oke. Mungkin kita langsung masuk ke projectnya. Jadi di sini saya akan melakukan beberapa praktikum. Di praktikum yang pertama ini, di sini kita membangun penggabungan gambar dari awal tanpa APA otomatis. Pipeline-nya deteksi fitur menggunakan shift, pencocokan dengan blend matcher, loss ratio test untuk menyaring kecocokan estimasi homografi dengan ransak, dan warping menggunakan warp perspektif. Oke, coba kita run. Nah, ini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh programnya. Dia akan memuat, kemudian mendeteksi, mencocokkan, sampai akhirnya gambar masuk ke output. Ya, outputnya sendiri tersimpan di sini. Berikut ini adalah hasilnya. Kita bisa melihat visualisasi kecocokan fitur dan hasil warping gambar dari kiri ke kanan. Seperti ini. Ini adalah rasio-rasionya. Oke, kita masuk ke percobaan yang kedua. Sebentar. Jadi percobaan yang kedua ini adalah OpenCV Stitcher APA. Berbeda dengan percobaan satu yang manual, di sini kita menggunakan fungsi instan tingkat tinggi dari OpenCV, yaitu CV2 Stitcher Create. Nah, APA ini secara otomatis mengestimasi kamera, melakukan bundle adjustment, kompensasi pencahayaan, concept finding, dan multi-band blending sekaligus. Hasilnya, gambar panorama tersimpan rapi. Coba kita run dulu. Nah, berikut ini. Coba kita lihat di output. Nih, jadi di sini gambar sudah tersimpan dengan ini adalah hasil dari ini adalah analisisnya di mana waktu stitching jumlah gambar yang dibutuhkan dengan waktunya. Jika 5 itu waktunya dibutuhkan 18 detik. Kalau 3 aja cuma 4 detik. Seperti ini, oke. Coba kita masuk langsung ke percobaan ketiga. Pada percobaan ketiga yaitu teknik blending perbandingan. Program ini membandingkan berbagai teknik blending yang digunakan saat menggabungkan gambar dalam image stitching. Blending yang baik menghasilkan transisi mulus pada area overlap tanpa artefak visual. Dengan konsep yang dipelajari, mengapa blending diperlukan dalam image stitching. Perbedaan berbagai metode blending, konsep pelesian piramid,
serta analisis visual kualitas SEM pada area overlap. Nah, di sini terlihat hasilnya. Nah, tanpa blending, batas potongan gambar terlihat sangat tajam. Di sini, featuring membuat batas lebih halus, tapi bisa menimbulkan efek ghosting jika ada pergeseran objek. Multiband blending memberikan hasil terbaik dengan mempertahankan ketahannya sekaligus. Ini lebih baik. Oke, kita masuk ke percobaan yang keempat. Multi-image panorama. Program ini membangun panorama lebar dari 5 gambar menggunakan chain homography dengan gambar tengah dijadikan sebagai referensi untuk meminimalkan distorsi. Homografi yang terpasang dihitung lalu di chain untuk memetakan semua gambar ke koordinat referensi. Konsep yang dipelajari yaitu chain homography, pemilihan gambar, warping, perbandingan referensi kiri ke kanan, analisis distorsi. Coba kita run. Bikin video. Nah, di percobaan ini kita melakukan stitch berurutan pada 5 gambar pemandangan. Coba kita lihat outputnya. Di sini outputnya sendiri seperti ini. Nah, panorama yang lebar tersimpan di bentar, ada kesalahan. Jadi yang tersimpan yang bagus tuh di file ini 5 planar. Berikut ini hasilnya. Oke, masuk ke percobaan yang ketujuh. Nah, percobaan 7 ini bundle adjustment. Program ini memahami efek bundle adjustment pada kualitas panorama multi-image. Bundle adjustment mengoptimasi parameter kamera secara global untuk meminimalkan reprojection error pada seluruh pasangan gambar, berbeda dengan chain homography yang akumulasi error. Nah, hasilnya sendiri seperti ini. Sebentar, nah hasilnya seperti ini. Oke, kita masuk ke percobaan yang ke-9, yaitu SEM finding. Program ini memahami dan membandingkan berbagai metode SEM finding untuk menentukan garis pemisah optimal di area overlap pada panorama. SEM finding menentukan di mana dua gambar akan dipotong dan digabungkan agar perbedaan antar gambar tidak terlihat. Hasilnya sendiri seperti ini. Nih, terlihat. Oke, kita masuk ke percobaan yang ke-11. Nah, sebelah sini panorama cropping dan autocrop. Program mengimplementasi teknik autocropping untuk menghapus area hitam atau invalid dari hasil panorama stitching. Setelah warping perspektif, panorama bisa memiliki area hitam di tepi yang dihilangkan agar hasil akhir terlihat rapi. Nah, hasilnya akan tertampil seperti ini. Sebentar. Hasilnya seperti ini. Nah, di sini sudah ada titik hitamnya dikit-dikit. Oke, masuk ke percobaan 13. Di sini adalah image registration atau penyelesaian gambar, di mana program ini implementasi berbagai metode image registration, feature based dan ECC based. Image registration adalah proses
penyelarasan dua gambar agar piksel yang berkorespondensi berada pada posisi yang sama. Hasilnya seperti ini. Berikut ini, ketika fit align or rotate, ECC translation, fit align perspective, grid registration perspective. Oke, masuk ke percobaan 20. Percobaan 20 adalah proyek aplikasi Panorama Maker. Program ini adalah proyek yang membuat aplikasi Panorama Maker di mana lengkap dengan berbagai mode dan fitur. Seperti ini. Coba kita lihat hasilnya. Seperti ini, dimana oke, coba yang di sini. Setelah itu kita masuk ke program project saya. Di sini saya membuat project mengenai sistem dokumentasi whiteboard dengan fitur utama perspective correction per foto, feature matching, warping ke canvas panorama, gain base exposure, fitur blending, seam smoothing, auto cropping panorama, dan enhancement. Nah, seperti ini codingannya. Oke, coba saat kita run. Di sini saya menggunakan project ini. Bentar, salah. Coba kita gunakan saja use staging sequence. Nah, di sini menggunakan data sintesis 4 gambar. Coba kita run. Kita simpan. Nah, di sini sudah muncul gambar yang sudah kita simpan tadi. Nah, seperti berikut ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.